teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai antena. Nah, untuk software yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan software CST. Nah, sebenarnya ini adalah proyek dari tugas besar saya di kampus. Nah, tetapi di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melihat gain, cara melihat impedansi, cara melihat VSWR, ataupun cara melihat nilai dari return loss di CST, di antena yang telah kita rancang. Saksikan videonya ya. Nah, pada perancangan tugas besar antena dan propagasi ini, saya memilih PBL nomor 3. Nah, tentunya PBL nomor 3 ini ada beberapa spesifikasi yang harus dicapai. Yang pertama itu ada untuk spesifikasi antena, yaitu harus memiliki pola radiasi direksional, frekuensi kerja antena berada pada frekuensi 2,4 GHz, bandwidth antena yaitu 100 MHz, gain antena minimum tidak ditentukan, dan polarisasi juga tidak ditentukan. Nah, pada PBL 3 ini antena yang dirancang yaitu antena berjenis microstrip. Nah, jadi antena microstrip itu merupakan salah satu jenis antena yang mampu bekerja pada frekuensi tinggi dan memiliki ukuran yang kecil dan tipis sehingga cocok diterapkan pada komunikasi nirkabel. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa antena microstrip terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada patch, substrat, dan ground plane, yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan di bagian simulasi. Nah, kelebihan antena microstrip itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sangat mudah dipabrikasi. Yang kedua, bentuknya yang low profile menyebabkan mudahnya penyesuaian bentuk antena dengan perangkat luarnya. Yang ketiga, mempunyai bobot dan ukuran yang minimalis. Yang keempat, bentuk yang sederhana karena menggunakan papan cetak sirkuit sehingga mudah dirakit. Dan yang terakhir, fleksibel sehingga menghasilkan berbagai macam pola dan polarisasi yang berbeda. Selain memiliki beberapa kelebihan, antena microstrip juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, gain yang dicapai sangat sempit, yang kedua, bandwidth yang sempit, yang ketiga, daya atau power yang rendah, dan yang terakhir, efisiensi yang rendah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan simulasi menggunakan software CST dari antena yang telah saya desain. Nah, ini merupakan hasil dari simulasi yang telah saya rancang. Karena sebelumnya saya memilih PBL nomor 3, maka target yang harus saya capai adalah nilai bandwidth, yaitu dengan nilai bandwidth minimal sebesar 100 MHz. Nah, di sini saya mendesain antena microstrip dengan patch rektangular. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu kekurangan dari antena microstrip yaitu memiliki bandwidth yang relatif sempit. Oleh karena itu, di sini saya mengoptimalkan dengan metode inset untuk mendapatkan nilai bandwidth yang diinginkan. Karena dari beberapa jurnal yang saya baca, metode inset fit ini dapat meningkatkan nilai bandwidth. Nah, antena microstrip ini terdiri dari 3 bagian, yaitu patch, substrat, dan ground plane. Nah, bagian yang berwarna kuning ini adalah bagian yang disebut dengan patch. Nah, patch itu adalah bagian yang terletak paling atas dari antena dan terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Nah, sebenarnya ada beberapa model patch antena microstrip yang biasa digunakan, yaitu rektangular, square, circular, dan triangular. Nah, yang kedua ada bagian yang disebut dengan substrat. Nah, ini merupakan bagian yang disebut dengan substrat. Nah, substrat sendiri adalah bagian dari antena microstrip yang berfungsi sebagai penyedia penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan. Nah, sebenarnya ketebalan dari substrat ini juga berpengaruh pada bandwidth dari antena microstrip. Nah, yang selanjutnya ada bagian yang disebut dengan ground plane. Nah, ini merupakan bagian yang disebut dengan ground plane. Nah, ground plane ini merupakan lapisan paling bawah yang berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang kita tahu, sebelum melakukan simulasi dengan menggunakan software CST atau menggunakan software-software yang lainnya, tentunya harus dilakukan perhitungan secara matematis terlebih dahulu. Nah, berikut adalah parameter-parameter hasil dari perhitungan matematis yang selanjutnya telah dilakukan optimasi sehingga mendapatkan nilai yang maksimum sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, untuk di sini ada beberapa
parameter seperti tebal substrat yaitu sebesar 1,6 mm, panjang saluran mikrostrip yaitu sepanjang 16,4 mm, kedalaman insert yaitu 5 mm, celah insert sebesar 2 mm, panjang patch sebesar 36,46 mm, lebar patch sebesar 29,98 mm, dan beberapa parameter lain. Setelah melakukan perhitungan secara matematis, barulah kita dapat mendesain antena yang akan kita rancang. Nah, selanjutnya setelah mendesain, kita bisa melihat hasil dari antena yang telah kita desain. Nah, sebelumnya untuk parameter-parameter ini adalah parameter yang telah saya lakukan optimasi, karena sebelumnya dari hasil perhitungan ada beberapa hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi antena yang mau saya buat. Nah, di sini ada beberapa parameter yang telah saya lakukan optimasi seperti panjang patch, lebar substrat dan ground plane, serta panjang substrat dan ground plane. Sehingga setelah dilakukan optimasi, didapatkan hasil antena sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada VSWR yang bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini merupakan hasil dari VSWR. Nah, untuk hasil VSWR-nya itu yaitu tepat di frekuensi 2,4 GHz dan nilainya yaitu sebesar 1,148 dB. Nah, di mana nilai VSWR ini telah memenuhi sesuai spesifikasi atau standar dari antena yang saya rancang, yaitu nilai VSWR itu tidak boleh melebihi dari 2. Nah, yang selanjutnya selain VSWR ada beberapa parameter lainnya, salah satunya yaitu ada return loss. Nah, return loss ini juga merupakan salah satu parameter yang sangat penting di dalam desain antena, yaitu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Nah, di dalam CST ini nilai return loss dapat dilihat di bagian sebelah sini. Nah, ini merupakan nilai return loss dari antena yang telah saya desain. Nah, di sini nilainya yaitu sebesar minus 23,23 dB. Ya, yang mana nilai ini juga sudah sangat memenuhi standar karena nilai return loss itu harus kurang dari minus 10 dB. Selanjutnya, kita akan melihat nilai gain yang dihasilkan dari antena yang telah kita desain. Nah, sebenarnya gain ini bukan merupakan salah satu target dari perancangan kali ini, dan tidak ada gain minimum yang harus dipenuhi. Namun, di sini saya akan menunjukkan berapa gain yang dihasilkan. Nah, nilai gain ini dapat dilihat di sebelah sini. Nah, ini merupakan nilai gain yang dihasilkan dari perancangan kali ini, yaitu sebesar 3,888 dB dan tepat di frekuensi 2,4 GHz. Yang selanjutnya kita akan melihat berapa nilai bandwidth yang dihasilkan dalam perancangan kali ini. Nah, bandwidth ini merupakan target penting yang harus kita penuhi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu harus lebih dari 100 MHz. Nah, di sini saya akan melihat nilai bandwidth yang dihasilkan dari nilai VSWR. Nah, sebelumnya Nah, nilai bandwidth dapat kita ketahui dengan cara kita memarker terlebih dahulu pada batas VSWR sama dengan 2. Di sini dan di sini. Nah, sehingga di sini akan muncul hasil dari kedua marker tersebut. Nah, nilai bandwidth dapat kita ketahui dengan cara mengurangkan kedua bagian ini, yaitu marker yang kedua dikurangi marker yang pertama, yaitu sebesar
2,4503 dikurang 2,3464, yaitu sebesar 103,9 MHz. Nah, jadi bandwidth yang telah kita rancang, yang telah kita hasilkan dari antena yang telah kita desain yaitu telah melebihi target, yaitu sebesar 103,9 MHz. Nah, setelah tadi melihat dari hasil-hasil terhadap antena yang telah kita desain, di sini saya telah menulis atau merangkum hasil-hasil antena sebelum dan setelah dilakukan optimasi. Nah, untuk sebelum optimasi sebenarnya sudah lumayan bagus juga hasilnya. Untuk return loss dan VSWR itu udah memenuhi meskipun tidak sebaik setelah dilakukan optimasi. Nah, tetapi di sini yang belum memenuhi yaitu ada pada bandwidth dan frekuensi tengah yang dihasilkan, yaitu tidak berada tepat di 2,4 GHz. Nah, tetapi melebihi di 2,6 GHz, dan untuk bandwidthnya itu belum mencapai target yaitu 100 MHz, tetapi di sini hanya mendapatkan bandwidth 90 atau 91 MHz. Nah, sedangkan setelah dilakukan optimasi, seluruh parameter telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan antena terhadap pada soal PBL 3.